Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna, apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and komen. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Dan tonton alur ceritanya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Langsung saja, adegan dimulai saat Balaram dan Radha Krishna melanjutkan perjalanan lagi ke Dwaraka dengan kereta. Dewa Siwa berkata, "Dewi Gauri, waktunya untuk bentuk baru Radha Krishna dan babak baru dalam hidup kita. Ini ujian yang sangat sulit bagi kita. Tidak ada yang tahu bagaimana kita akan melewati itu." Di Dwaraka, Jambawati bertanya, "Nisat, apa Krishna beneran berubah menjadi batu?" Nisat menjawab, "Entahlah, aku juga baru mendengarnya." Jambawati khawatir. Samba melihat Jambawati dan Nisat. Samba pergi ke Laksmana. Samba berkata, "Istriku, ayah berubah menjadi batu, tapi ibu malah khawatir. Bukannya ibu seharusnya bahagia?" Laksmana berkata, "Iya, kita harusnya bahagia jika Krishna benar-benar berubah menjadi batu." Jambawati bertanya, "Nisat, siapa yang mengutuk Krishna?" Nisat menjawab, "Dewi Tulsi." Jambawati berkata, "Dewi Tulsi tidak melakukan hal yang benar." Samba mengatakan, "Ibu, yang dilakukan Dewi Tulsi itu benar. Aku harus mencuci kakinya untuk tindakan besar seperti itu. Sekarang aku harus pura-pura peduli kepada Krishna." Di sisi lain, Balaram bersama Radha membawa kembali Krishna ke Dwaraka. Jambawati menangis melihat kondisi Krishna. Samba menyeringai. Samba berkata, "Yuhu, mimpiku akan menjadi kenyataan melalui wujud batu Krishna." Nisat menangis melihat kondisi Krishna. Krishna berkata, "Ini semua karma atas perbuatanku." Jambawati berkata, "Pasti ada cara untuk mematahkan kutukan ini." Krishna mengatakan, "Maaf, aku tidak punya banyak waktu yang tersisa. Aku pulang ke sini untuk menghabiskan waktu bersama keluargaku." Samba berkata, "Ayah, maafkan aku, sampaikan saja apa keinginan terakhirmu." Laksmana berkata, "Samba, apa kau emosional melihat kondisi Krishna?" Samba mengatakan, "Istriku, keinginanku terkabul. Jadi aku akan memenuhi keinginan Krishna." Laksmana bertanya, "Apa manfaatnya bagi kita?" Samba menjawab, "Setelah Krishna berubah menjadi batu, aku akan menjadi pewarisnya. Aku akan memerintah di Dwaraka." Laksmana berkata, "Oke, ayah, apa keinginan terakhirmu?" Krishna berkata, "Aku ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Radha sampai matahari terbit." Samba menjawab, "Oke ayah, permintaan dikabulkan. Besok setelah matahari terbit, itu akan menjadi anugerah bagiku. Aku akan menjadi Raja Dwaraka." Radha berkata, "Krishna, aku tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sampai sekarang. Kau harus kembali ke bentuk normal dan menjadikanku batu juga." Krishna mengatakan, "Seharusnya kau tidak menuntut apa yang kau tidak bisa. Kau harus tersenyum dan mengantarku pergi." Radha menyeka air matanya. Radha bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Krishna mengatakan, "Aku ingin kau mengawasiku diam-diam." Radha menjawab, "Oke, aku akan mengawasimu sampai pagi." Radha Krishna saling memandang sampai pagi. Radha berkata, "Mainkan bansurimu Krishna." Bansuri berubah menjadi batu. Radha sedih. Radha berkata, "Ya sudah, aku tidak jadi." Krishna berkata, "Kau tidak harus menanggungku saat aku berubah menjadi batu sepenuhnya. Aku akan menghilang." Radha berkata, "Siapa yang mengambil patung Krishna?" Tulsi harus mengembalikan Krishna ke manusia lagi. Radha menyeka air matanya dan mengingat kata-kata Krishna. Radha berkata, "Krishna, kita akan menghadapi masalah bersama. Aku akan menemukan jalan keluar." Dengan pasti tanpa membuang waktu dengan menangis.
Akan aku buktikan jika aku benar-benar mencintaimu. Aku akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kekasih sebelumnya. Tulsi akan mengembalikan Krishna padaku sekarang. Di sisi lain, Samba bersuka cita di pagi hari. Balaram berkata, "Wargaku, kita harus melindungi Dwaraka saat Krishna tidak ada. Kerajaan musuh sudah mendapatkan berita tentang ketidakhadiran Krishna." Nisat berkata, "Krishna merawat warga Dwaraka dengan begitu banyak cinta. Bagaimana kita akan mengaturnya?" Balaram berkata, "Radha akan mengambil alih. Aku akan menangani Dwaraka melalui cintanya kepada Krishna." Di sisi lain, Radha mengenakan pakaian orang suci dan berjalan ke Balaram. Radha berkata, "Maaf, aku harus pergi mengasingkan diri." Nisat berkata, "Jangan pergi, kami semua butuh dukunganmu." Radha berkata, "Aku akan bermeditasi di kuil tua yang ada kedamaian." Balaram berkata, "Bagaimana kau bisa melakukan itu?" Radha mengatakan, "Beritahu saja di mana kuil tertua itu." Balaram memberikan lokasi. Balaram mengatakan, "Di sana ada bentuk kemarahan Dewa Siwa." Ulmuk berkata, "Bawa aku untuk melindungimu." Radha menjawab, "Ya, boleh." Balaram mengatakan, "Kau mengambil keputusan besar untuk Krishna. Kapan kau akan kembali?" Radha mengatakan, "Aku hanya akan kembali dengan Krishna." Balaram bertanya, "Bagaimana itu bisa dilakukan?" Radha mengatakan, "Kau mungkin harus datang padaku untuk membantuku." Balaram mengatakan, "Baiklah. Begitu aku menstabilkan kerajaan, aku pasti akan datang padamu." Radha pergi dengan Ulmuk. Jambawati berkata, "Jangan pergi, Radha. Dwaraka membutuhkanmu saat Krishna tidak ada." Radha mengatakan, "Kakak Balaram yang akan menangani Dwaraka. Krishna lebih membutuhkanku." Jambawati bertanya, "Bagaimana kau bisa mengorbankan pakaian dan perhiasanmu dalam berpisah dengan Krishna?" Radha berkata, "Aku mencoba menemukan Krishna di dalam diriku." Jambawati mengatakan, "Aku ingin melihat Radha Krishna bersama sekarang." Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.